Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pagi hari ini menjelang siang saya sudah berada di Kota Malang, Jalan Balai Harjosari, tepatnya di Karoseri Adiputro. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh pihak Adiputro untuk melihat bagaimana proses pembuatan bus dari kasis sampai jadi. Yang paling depan ini adalah finishing ya, jadi ada 2 pintu. Nanti bisnya setelah selesai finishing keluar dari tempat ini. Nah, sebelum keliling karoseri Adiputro, kita jelaskan dulu tentang karoseri Adiputro oleh tim kontennya, salah satunya Mas Adit. Setelah beliau merasa, wah, dunia otomotif menjanjikan nih kendaraan niaga. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu salah satu produk karoseri Adiputro itu kan Neoplan. Nah, itu sudah ada lisensi resminya. Nah, ini untuk produksi karoseri Adiputro 80 unit per bulan. Nah, bis besarnya 150 unit per bulan. Jadi kalau bis kecil itu kita kategorikan yang bannya ada 4. Kelima juga ada varian HDD. Bedanya untuk yang HD, kalau dilihat dari luar, ini tingginya sama seperti HDD, 3,7 meter. Tapi di kabin penumpangnya, ini bagasi CMHD, ya ini lebih naik lagi daripada HDD. Jadi posisi tempat duduknya ini di dalam kabin akan lebih mepet sama louver AC. Nah, makanya MHD lebih cocok untuk atap. SDD Super Double Decker, ya teman-teman udah tahu lah ya, di tingkat 2. Ini juga bisa di custom interiornya. Untuk standarnya di bagian depan SDD buat bagasi, buat angkutan perkotaan, buat difabel, ini paling cocok jet bus transit. Nanti masuklah ke namanya bongkar. Nanti kita bakal lihat ya proses pelepasan part, tabung orisinil dan lain sebagainya. Kemudian sasis, ya ini bisa teman-teman lihat frame drop idle, penyambungan dan pemotongan sasis. Contohnya misal kalau sasis triple axle itu kan basicnya dia flat ya. Kalau dibuat double decker, bagian depan ini akan dimodifikasi ya, dipotong, dibikin agak rendah. Makanya posisi driver di double decker kan sedikit lebih rendah gitu ya. Kemudian yang di bagian tengah ini akan dipotong ya, dipotong disambungin. Kalau SHD buat bagasi, kalau double decker ya berarti buat dek bawah. Ya, di setiap proses. Jadi QC-nya itu nggak cuma pada saat di finishing, di semua proses ada QC-nya. Tapi untuk setelah finishing namanya kan PDI ya, yang ngecek checklist gitu. Kita lihat lebih dekat ya tentang produk-produk minibus. Kebetulan udah ada lumayan lengkap di finishing sini. 3 MC ini bawaan sasis ya dari Mitsubishi, Fuso. Jadi ini biasanya sampai sini aja nih ininya, itu sasis belakang. Selanjutnya Adiputro yang jahit. Nah, kalau yang ini yang versi 7 SLR GL itu kalau nggak salah udah Euro 4 ya. Dari sini sama, ini masih bawaan dari sasisnya, Isuzu-nya.
belakang baru Adiputro yang ngerjain. Nah, kalau yang full Adiputro bodinya yang ini sebelah sini teman-teman. Ini namanya Jaguar Jumbo. Ya, kebetulan yang ada di sini ini yang sasis dari Mitsubishi karena grillnya kayak gini. Nanti ketika pakai sasis yang beda, desain grillnya juga bakal beda. Tuh. Nah kalau yang ini udah full desain Adiputro semua, ya khas dari desain Adiputro. Genrenya ini dia retro, jadi emang sengaja dibikin lengkung-lengkungan gitu, nggak banyak yang sudut-sudut lancip. Kemudian kalau Jaguar Jumbo di sini, nah ini bisa di custom bagasi. Jadi biasanya kalau misalnya di HS atau di lainnya gitu ya, ini kan langsung kursi. Nah di bawah sini ini ada bagasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa duren gitu misalnya yang baunya menyengat, ini nggak akan nembus ke kabin gitu karena kedap bau juga. Nah ini juga bisa di custom. Mau pakai bagasi kayak gini atau di belakangnya pakai pintu kuku tarung yang dibuka dua gini. Kayak Mercy Sprinter. Iya, kayak Mercy Sprinter gitu. Teman, ini ada high-S juga di sini. Katanya ini mau diganti lantai ya, jadi interiornya diubah, katanya jadi seperti bis-bis seperti itu. Ini tadi yang tempat finishingnya nih. Dan ini ada produk legendnya Adiputro nih. Oke teman-teman, di sini ada 5 kasis bis tronton semua. Di sana ada Volvo B11R. Ini ada 2 Scania K410 CB, Scania K450, dan ini Scania K410 juga. Jadi ini kasisnya masih dalam bentuk pendek ya. Di pengeremannya masih pakai drum ya. Nah ini udah pakai cakram. Oh, mana itu? Gimana gitu? Ini di dalam bentuknya. Oh, iya. Ada tambahan itunya ya? Bautnya. Kasisnya itu akan dialihkan ke sini. Ini namanya proses pembongkaran. Apa yang dibongkar? Yang dibongkar itu lampu bawaan sasis, ya, setirnya dibongkar, kursi driver dibongkar yang bawaan sasis dan lain sebagainya. Nah, setelah dibongkar nih kan ada 2 stall nih, 2 jalur. Jalur pertama yang paling pinggir sama jalur kedua, nanti sasisnya akan geser ke sebelah. Nah, sebelah ini namanya mekanik. Jadi mekanik ini tugasnya untuk mengecek si sasis, apakah ada kesalahan di pengereman atau transmisinya dan lain sebagainya. Ya, ketika sudah selesai, ini kan ada QC-nya juga, ya. Kalau udah selesai, dicek sasisnya oke, lanjut ke proses rangka. Nah, lanjutnya proses rangka ini dikendarain. Gitu. Jadi kalau udah selesai dari sini ya udah dibawa aja, disetirin gitu supaya ngetes juga bener nggak sih masih ada masalah apa enggak sih gitu. Dan nanti lampu setir yang dibongkar ini akan dikembalikan lagi ya ke PO-nya, ke unitnya pada saat di sini rilis. Jadi disimpan dulu ke gudang bongkar namanya. Nah, baru dikembaliin pas rilis. Ini adalah bis yang masuk ke proses anti karat ya teman-teman. Ini ada pemain andalan Jawa Barat, Budiman. Budiman ini sasisnya sasis lama, pakai bodi baru, angkat bodi dia. Anti karat ini dilakukannya setelah fitting. Jadi fitting selesai, dibawa ke anti karat, ya, baru nanti shower test langsung ke finishing. Nah, yang paling ujung yang ada di Metropermai itu divisi repair. Itu yang tadi aku bilang, kalau misalnya Jaguar 1, Jaguar 2, Jaguar 3, paling mentok dirombaknya bisa ke Jaguar 3. Di paling ujung sana. Oke teman-teman, tadi saya udah muter keliling karoseri Adiputro ini.
Ini adalah proses finishingnya. Jadi tadi proses-prosesnya tuh dari mulai kasis, lalu membuat rangka, lalu memasang plat-platnya, lalu ada trimming, ada painting dulu baru trimming, lalu ke finishing gitu secara simpelnya ya. Ini bis-bis yang sedang dalam tahap proses finishing. Dan untuk yang di luar itu tadi katanya juga akan menunggu proses finishing. Untuk yang misalnya kayak spionnya ini nggak ada gitu, itu masih nunggu ya, karena spion, lampu seperti itu dari vendor. Jadi ini kira-kira udah siap untuk rilis bisnya dari karoseri Adi Putro. Oke, jadi di sini kita absennya ada apa aja yang udah di finishing pada kesempatan kali ini. Ada Budiman, ini Kencono Wungu, ada Sumex 97, Zahra Trans, 3 unit EK. Ini ada JTS Trans, Faiza Trans, dan Subur Jaya. Jadi ya ini bertahap ya, nanti berganti-gantian karena sudah banyak bus juga yang sedang menunggu proses finishing untuk dimasukkan ke sini ya. Mungkin untuk reviewnya bisa kalian tonton ya di video yang di Gias kemarin, karena yang di Gias kemarin itu adalah Jetbus 5 versi standarnya. Jadi kalau di Adi Putro ini bisa ditambah-tambahin ya, misalnya mau custom apa, CCTV, atau kayak kemarin double deck yang sleeper itu kemarin masih bagasi karena itu standar, dan masuk lagi karoseri dan diganti dengan kelas sleeper ya. Ya, jadi ini dia bis-bis yang hampir selesai ya. Ada Mansion, Starbus, Restu, dan lain-lain. Ini ada yang spionnya belum datang nih, menunggu spion. Ini banyak banget nih bis yang sebentar lagi mau rilis nih. Nah, ini di depan ini ada lagi bis yang sedang menunggu finishing ya. Itu spionnya belum ada, terus dalamnya juga belum dipasang kursi ya. Jadi ini hanya tinggal finishing saja. Oke, mungkin itu dia perjalanan saya atau tur saya hari ini di karoseri Adi Putro. Terima kasih ya buat karoseri Adi Putro juga sudah memberikan kesempatan ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.